Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Galeri Medica. Pada video ini kami akan membahas tentang beberapa alat kesehatan, diantaranya adalah kateter, masker oksigen, urin bag, dan lainnya. Pada video ini kami ditemani dengan seorang narasumber dari PT Sevlog Medical yang akan menjelaskan seluruh produk ini secara langsung. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan singkat terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Dini. Saya sebagai produk eksekutif di PT Sevlog Medical. Terima kasih banyak kepada Kak Dini yang sudah berkenan hadir bersama kami di sini. Oke, langsung saja kita ke produk yang pertama, yaitu IV catheter. Boleh Kak langsung dijelaskan produknya? Oke, jadi untuk produk pertama di sini kami memiliki IV catheter namanya. IV catheter ini merupakan suatu alat atau kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena. Tujuannya itu sebagai untuk konektor untuk alat kesehatan lain seperti infuset, seperti itu. Jadi IV catheter ini adalah alat yang berperan sebagai konektor ya? Ya, betul. Untuk cara penggunaannya itu seperti apa ya Kak? Nah, untuk cara penggunaannya sendiri, ini jadi pada IV catheter ini ada namanya jarum. Jadi di dalam selang itu ada namanya jarum yang tujuannya itu untuk menusukkan ke dalam kulit untuk masuk ke dalam pembuluh darah vena. Jadi si jarumnya ini ditusukkan ke dalam kulit, ke bawah kulit. Nanti setelah si selang kateternya ini sudah masuk ke dalam pembuluh darah vena, jarumnya itu dia akan ditarik kembali. Jadi yang tertanam atau yang tertinggal pada pembuluh darah venanya itu adalah selangnya atau kateternya. Karena banyak orang-orang di sana atau masyarakat umum itu taunya jarumnya yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah kan, jadi itu serem banget, jadi membuat mereka takut untuk dirawat atau rawat inap di rumah sakit gitu. Padahal sebenarnya yang masuk ke dalam pembuluh darah vena itu adalah si selang kateternya ini. Jadi nanti setelah masuk ke dalam pembuluh darah vena akan diplester atau difiksasi oleh petugasnya sendiri, petugas perawat biasanya. Dan memang untuk pemakaiannya sendiri itu memang harus dengan tenaga profesional seperti perawat, seperti itu. Jadi penggunaannya itu tidak bisa sembarangan oleh siapapun ya Kak ya? Ya betul, memang harus dengan tenaga kesehatan yang sudah profesional bersertifikat seperti perawat. Biasanya memang sama oleh perawat yang menggunakannya gitu. Oke, nah untuk pemakaiannya itu ini bisa berapa kali ya? Atau kayak Kalau gimana? untuk IV catheter ini kita penggunaannya hanya satu kali pakai, karena kalau memang berkali-kali kan ini menyangkut ke nyawa pasien, kayak tubuh manusia gitu kan. Kalau misalkan ditusuk berkali-kali itu nantinya akan beresiko lebih tinggi lagi. Jadi ini kita gunakan satu kali pakai. Ya setelah pakai dibuang seperti Betul, itu ya? setelah dipakai langsung dibuang, jangan dipakai lagi. Oke. Nah untuk produk ini tuh tersedia berapa tipe atau berapa ukurannya Kak ya? Kalau untuk IV catheter kami punya dua tipe, itu ada IV catheter yang pen, yang seperti ini, yang kayak pulpen, kayak pegangnya kayak pulpen gitu. Iya. Kemudian kami juga punya yang IV catheter yang wing, yang ada sayapnya. Dan untuk ukurannya sendiri kami memiliki 4 ukuran. Ada ukuran 18G yang berwarna hijau, Ya. kemudian ada ukuran 20G yang berwarna pink, kemudian kami juga ada yang ukuran 22G yang berwarna biru,
dan ukuran 24G yang berwarna kuning. Jadi kami memiliki 4 ukuran. Oh, jadi yang buat IV catheternya aja itu ada 4 ukurannya kayak. Betul. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan terkait IV catheter. Selanjutnya kita masuk ke produk yang kedua, yaitu IV catheter with wings. Boleh dijelaskan terlebih dahulu, Kak? Oke Kak, jadi untuk IV catheter with wing ini sebenarnya pengertiannya sama dengan IV catheter yang biasa disebut IV catheter pen, yaitu alat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah pena yang tujuannya itu sebagai konektor untuk yang disambungkan dengan alat kesehatan lain seperti infuset, seperti itu. Oke, jadi hampir sama ya. Betul. Nah, terus yang jadi perbedaan antara IV catheter pen sama with wing ini apa ya? Oke. Sebelum saya jelaskan, di sini bisa kita lihat dulu untuk perbedaannya dua IV catheter ini. Ini yang IV catheter yang biasa, yang pen, kemudian ini yang with wing. Dari tampilannya saja kita juga udah bisa lihat kan beda gitu kan. Nah, untuk IV catheter yang biasa ini hanya seperti ini aja, hanya berbentuk seperti pen, jadi pegangnya juga kadang bisa seperti pen atau tergantung nyamannya petugas nakes pegangnya seperti apa. Kemudian kalau untuk yang IV catheter with wing, namanya juga with wing sayap, berarti ada di bagian IV catheter ini ada bagian yang berbentuk seperti sayap, seperti wing, makanya dinamakan dengan with wing di sini. Kemudian di bagian sini juga ada namanya pot injection, yaitu untuk pemberian terapi obat tambahan jika diperlukan. Jadi kalau misalkan saat pemberian cairan infus melalui selang ada obat tambahan yang harus diberikan saat itu, bisa melalui ini pot injection. Nah, pot injectionnya ini untuk pemberian terapi obat tambahan jika diperlukan. Jadi selain dari selang cairan, selain dari cairan infus yang masuk ke selangnya, bisa juga pemberian terapi obatnya melalui pot injection ini. Oh, jadi obatnya bisa langsung dimasukin ke situ ya, Kak? Iya, betul. Jadi ini juga bisa dibuka, jadi bisa masuk ke sini. Oke. Nah, cara penggunaannya juga berarti sama ya dengan Betul, untuk biasa. cara penggunaannya pun juga sama. IV catheter dan IV catheter with wing ini sama saja, tergantung dari petugasnya saja. Dia nyamannya menggunakan yang mana atau sesuai dengan kebutuhan. Lebih butuh yang pen yang biasa atau yang ada sayapnya. Oke, jadi sesuai kebutuhan ya teman-teman. Nah, terakhir nih Kak, kalau yang with wings ini tersedia dari berapa ukuran ya? Nah, untuk ukuran sama dengan IV catheter yang pen, kami memiliki 4 ukuran, yaitu ada ukuran 18G yang berwarna hijau, kemudian ukuran 20G yang berwarna pink, kemudian ada juga yang ukuran 22G yang berwarna biru, dan terakhir ukuran 24G yang berwarna kuning. Oke, jadi ada 4 ukuran juga ya Kak? Betul, ya? 4 ukuran sama. Oke, lanjut aja ke produk yang ketiga, yaitu infuset. Bolehkah dijelaskan terlebih dahulu? Oke, kita lanjut sekarang infuset. Nah, infuset ini merupakan suatu alat medis yang digunakan untuk pemberian terapi cairan ke dalam tubuh pasien melalui intravena atau melalui pembuluh darah. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit pada pasien dan juga bisa memberikan terapi pemberian pengobatan dan juga terapi pemberian nutrisi. Gitu, Kak. Oh, jadi infuset ini tuh merupakan alat bantu sebagai pemberi cairan langsung ke tubuh seperti itu ya Kak? Betul. Nah, kalau misalkan cara pemakaiannya itu kayak gimana ya Kak? Nah, untuk cara pemakaiannya sendiri ini memang harus dilakukan oleh tenaga profesional ya, atau tenaga kesehatan, yaitu perawat. Nah, jadi penggunanya ini sebelum disambungkan ke dalam IV catheter tadi yang sudah dipasang ke pasien, kita harus pastikan ini diisi cairan dulu. Jadi sebelum digunakan itu dibuka tutup ininya, spike, ini namanya spike. Spike-nya ini kita tusukkan dulu ke botol cairan infus atau botol cairan yang akan diberikan terapi ke pasien. Jadi setelah dimasukkan ke dalam botol cairan infus, kemudian diisi dulu setengah cairannya ke dalam chamber, nama chamber. Setelah diisi setengah, barulah kita isi seluruh bagian selangnya dengan cairan infus tersebut sampai semua full sampai ke pangkal ujungnya sini. Nah, kalau misalkan udah dipastikan semua cairan yang udah terisi, dipastikan tidak ada udara di dalam selangnya ini, barulah kita hubungkan dengan IV catheter. IV catheter yang tadi sudah dipasang ke pasien. Oh, seperti itu. Barulah nanti petugas atau perawat akan mengatur tetesan infusnya.
berapa sesuai dengan indikasi atau anjuran dari dokter. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya Kak penggunaan alatnya itu? Nggak bisa sembarangan, kalau sembarangan bahaya nanti. Oke, tuh jadi nggak boleh sembarangan asal pasang aja ya teman-teman. Selanjutnya nih Kak, untuk alat ini tuh bisa digunakan berapa kali ya Kak? Nah, kalau untuk infuset kami sediakan hanya untuk sekali pakai aja. Jadi habis dipakai langsung dibuang juga? Betul, langsung dibuang. Jangan dipakai berulang-ulang ya. Oke. Oke, lanjut aja ke produk yang keempat, yaitu nasal cannula. Boleh Kak Dini dijelaskan terlebih dahulu terkait produknya? Oke, baik Kak Afi. Nah, untuk nasal cannula ini merupakan suatu alat bantu pernafasan ya, yang diletakkan pada lubang hidung, dan tujuannya itu untuk mendukung kebutuhan oksigen pada pasien yang memerlukan oksigen, yang masih bernafas spontan dan membutuhkan oksigen. Seperti biasanya pada yang sesak-sesak yang ringan-ringan itu yang perlu oksigen, itu bisa digunakan. Jadi alat ini tuh sebagai alat transfer oksigen bagi pasien yang membutuhkan. Betul. Gitu ya. Nah, untuk panjangnya dari nasal cannula ini berapa ya Kak? Dan tersedia ukuran apa aja? Baik Kak Afi. Nah, untuk panjangnya sendiri kami punya ukuran panjangnya itu sekitar 1750 cm atau 1,7 m ya. Ini panjangnya. Kemudian untuk ukurannya sendiri tersedia 3 ukuran, yaitu ukuran dewasa, anak, dan juga bayi. Dan yang membedakan ukuran itu dari si ini nasal prongnya ini. Jadi kan tiap lubang hidung dewasa, anak-anak ataupun bayi kan beda-beda. Jadi yang membedakan ukuran itu dari sininya, dari nasal prongnya. Oh, jadi tersedia 3 ukuran, itu bayi, dewasa, dan anak-anak. Nah, kalau misalkan nasal cannula ini tuh bisa digunakan untuk oksigen konsentrator nggak ya Kak? Bisa digunakan untuk oksigen konsentrator juga. Nah, terus kalau penggunaannya itu satu kali pakai atau bisa berkali-kali pakai ini? Nah, untuk penggunaannya juga kami sediakan hanya 1 kali pakai. Jadi setelah dipakai, dibuang? Betul. Oke. Tadi sudah dijelaskan terkait nasal cannula. Produk yang selanjutnya yaitu masker oksigen. Boleh Kak dijelaskan terlebih dahulu terkait produknya? Oke, selanjutnya kita tentang produk masker oksigen ya Kak. Nah, sebenarnya masker oksigen ini juga merupakan suatu alat untuk mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien yang memerlukan oksigen. Hanya saja ada tambahan, yaitu bagian yang berbentuk seperti masker untuk menutupi bagian mulut dan hidung pasien. Tuh. Jadi fungsinya itu sama saja seperti nasal cannula ya Kak ya? Betul, untuk mengalirkan oksigen. Nah, untuk masker oksigen ini tuh memiliki berapa ukuran ya Kak? Kalau ukuran pun sama, kami punya itu ada 3 ukuran, yaitu untuk dewasa, bayi, dan anak, dengan panjang yang sama juga dengan nasal cannula, yaitu 1750 cm atau 1,75 meter. Nah, jadi yang tadi bedanya itu di ukuran. Kalau untuk dewasa ini maskernya otomatis lebih besar, menyesuaikan dengan bentuk muka orang dewasa kayak gitu. Oke. Nah, kan biasanya masker oksigen ini digunakan untuk tabung oksigen ya Kak? Betul. Apakah bisa digunakan untuk oksigen konsentrator juga? Sepertinya tidak, karena setahu saya kalau untuk oksigen konsentrator itu dia aliran oksigennya itu hanya 1-5 liter per menit. Sedangkan kalau untuk masker oksigen ini dibutuhkan untuk mengalirkan oksigen itu di atas 6-10 liter. Jadi untuk oksigen konsentrator itu sepertinya belum bisa. Kecuali kalau oksigen konsentratornya dia ada pilihan sampai 1-10 liter, itu bisa mungkin. Oh, jadi tergantung oksigen konsentratornya ya teman-teman. Kalau misalkan aliran oksigennya besar, baru bisa menggunakan masker oksigen ini. Betul. Nah, untuk penggunaannya ini bisa berapa kali ya Kak? Sama dengan produk yang lainnya, kami hanya bisa sediakan 1 kali pakai. Diingat ya teman-teman, produk ini hanya bisa digunakan 1 kali pakai. Jadi setelah dipakai, tidak bisa digunakan kembali ya. Oke, kita lanjut saja ke produk berikutnya, yaitu masker oksigen non-rebreathing. Bolehkah dijelaskan terlebih dahulu terkait produknya? Oke, baik Kak Afi. Nah, selanjutnya itu masker oksigen non-rebreathing. Seperti judulnya, non-rebreathing berarti tidak bisa bernafas. Biasanya oksigen masker ini digunakan untuk yang pasien-pasien yang membutuhkan oksigen yang tidak bisa bernafas spontan. Jadi benar-benar butuh alat bantu untuk bernafas. Nah, jadi makanya di sini dia ada tambahan masker dengan katup, kemudian ada juga kantung bagnya Kak.
Nah, untuk kantung bagnya ini berfungsi untuk apa ya, Kak? Nah, Sebenarnya? kalau untuk kantung bag ini untuk menampung oksigen, menampung udara, sedangkan untuk katup preservior namanya ini dia untuk mengeluarkan karbon dioksida sama mencegah udara masuk ke dalam mulut pasien agar tidak terhirup. Jadi benar-benar yang dihirup oleh pasien itu oksigen yang dibutuhkan. Jadi benar-benar dari oksigen yang dibutuhkan, bukan dari udara luar seperti itu ya, Kak? Betul. Nah, ini biasanya kan digunakan untuk tabung oksigen ya? Ya. Apakah bisa digunakan untuk oksigen konsentrator? Tentu tidak. Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, saya sebutkan kalau oksigen konsentrator itu biasanya hanya 1-5 liter per menit untuk aliran oksigennya. Dan untuk oksigen mask non-rebreathing ini dia membutuhkan aliran oksigen 10-15 liter per menit. Jadi lebih banyak ya butuhnya? Betul, lebih banyak. Karena kan tadi pasiennya kan nggak bisa nafas secara spontan, jadi benar-benar harus dibantu dengan alat oksigen ini. Oke, nah untuk ukuran tersedia berapa ukurannya, Kak? Kalau ukuran sama dengan nasal kanul dan masker oksigen, kami memiliki 3 ukuran yaitu dewasa, anak, dan bayi dengan panjang yang sama juga 1,750 cm atau 1,75 meter. Oke, jadi tersedia 3 ukuran dengan 1 panjang yang sama. Selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan terkait nasal kanul, masker oksigen, sama masker oksigen non-rebreathing ini. Betul. Nah, persentase oksigen yang diterima itu ada pengaruh nggak sih, Kak, terkait penggunaan dari masing-masing masker ini? Iya, tentu pastinya ada ya, Kak, karena masing-masing juga kan namanya beda-beda. Meskipun tujuannya sama-sama mengalirkan oksigen kepada pasien yang membutuhkan, pasti ada bedanya. Jadi untuk masing-masing perbedaannya, yang untuk nasal kanul itu biasa digunakan untuk pasien yang sesak nafas ringan gitu, dan biasa digunakan pada aliran oksigen 1-5 liter per menit dengan konsentrasi oksigen yang diberikan itu 20-40%. Kemudian yang masker oksigen ini digunakan pada aliran oksigen itu lebih tinggi dari nasal kanul, yaitu 6-10 liter per menit dengan konsentrasi oksigen itu 40-60%. Dan yang terakhir untuk oksigen masker ini, oksigen masker non-rebreathing ini dia digunakan pada oksigen dengan aliran oksigen itu 10-15 liter per menit dan memberikan konsentrasi oksigen dari 60-90%. Begitu, Oke, Kak. jadi yang jadi perbedaannya itu adalah aliran oksigen dan konsentrasi oksigen yang dibutuhkan. Betul, yang dibutuhkan. Jadi penggunaannya juga sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau misalkan kayak yang sesak ringan, kayak sesek dapat kabar mantan udah punya pacar baru, itu mungkin kasih oksigennya yang nasal kanul aja gitu. Oke, jadi teman-teman, penggunaan dari ketiga produk ini tuh harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Betul. Nah, ini juga 1 kali pakai ya, Kak ya? Betul, 1 kali pakai. Jadi habis dipakai dibuang. Oke, langsung aja kita lanjut ke produk berikutnya, yaitu masker nebulizer. Bolehkah dijelaskan terlebih dahulu terkait produknya? Nah, ini untuk masker nebulizer. Masker nebulizer ini adalah alat yang digunakan pada alat nebulizer untuk mengubah cairan obat menjadi aerosol atau partikel-partikel kecil yang sangat halus sehingga mudah dihirup oleh pasien dan masuk ke dalam paru-paru pasien. Tuh. Jadi masker ini tuh untuk pemberian obat menjadi uap langsung ke paru-paru pasien seperti ya, Kak. Nah, untuk ukurannya tersedia ukuran apa aja ya? Nah, kalau untuk ukuran sama dengan masker oksigen dan nasal kanul, kami memiliki 3 ukuran, yaitu dewasa, anak, dan bayi dengan panjang yang berbeda. Untuk nebulizer itu panjangnya 2000 cm. Kalau tadi kan masker oksigen sama nasal kanul itu 1750. Kalau yang nebulizer ini 2000. Jadi lebih panjang ya untuk ini. Nah, terus sebenarnya perbedaan antara masker oksigen dengan masker nebulizer itu apa ya, Kak? Oke, gini Kak, untuk perbedaannya sendiri dari fungsinya juga sudah beda. Yang pertama kan masker oksigen. Masker oksigen ini kan tujuannya untuk mengalirkan oksigen ke dalam paru-paru pasien, ke dalam tubuh pasien. Dan sedangkan nebulizer itu untuk memberikan obat. Jadi yang dimasukkan ke dalam paru-paru berbeda. Kalau oksigen masker itu berbentuk oksigen, kalau misalkan nebulizer ini berbentuk obat. Gitu. Nah, jadi untuk penggunaannya itu masker oksigen itu hanya untuk tabung oksigen, Betul. Sedangkan masker nebulizer itu hanya untuk nebulizer saja. Iya, betul.
Nah, kalau misalkan masker nebulizer ini tuh bisa digunakan pada semua tipe nebulizer atau gimana ya, Kak? Bisa, asalkan si konektor si nebulizernya itu sesuai dengan sesuai satu ukuran. Biasanya sih memang bisa digunakan pada semua jenis alat nebulizer gitu. Oh, yang penting ukurannya sama ya dari si konektornya itu. Nah, ini juga apakah bisa digunakan berkali-kali pakai, Kak? Oh enggak, karena yang kami produksi ini semuanya produk sekali kepakai. Jadi untuk nebulizer jika sudah dipakai Langsung dibuang. Iya, jadi hanya satu kali pakai, Kak. Oke, teman-teman diingat kalau misalkan udah dipakai, jangan digunakan kembali ya. Oke, lanjut aja ke produk berikutnya yaitu urine bag. Bolehkah dijelaskan terlebih dahulu? Oke, baik Kak. Selanjutnya urine bag. Nah, urine bag ini yaitu alat yang digunakan untuk menampung urin pasien atau air pipis pasien yang tidak bisa berpindah dari tempat tidur atau dia memiliki keterbatasan gerak atau dia sakit yang memang harus bed rest, gak boleh banyak gerak dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini tuh alat yang bisa digunakan menampung urin pasien yang kayak di rumah sakitnya tuh lama, nggak bisa bangun sama sekali. Oke, nah untuk menggunakannya itu seperti apa ya, Kak? Nah, untuk penggunanya sendiri udah pasti kita sebelumnya harus pastikan juga ini si bagian ujungnya itu dalam keadaan posisi tertutup agar saat dipasangkan si urinnya nggak langsung keluar gitu kan, nggak langsung bocor keluar dari bagnya. Jadi ini harus dipastikan dulu ini sudah tertutup. Kalau ini udah tertutup, biasanya ini akan disambungkan kepada pasien yang udah dipasangkan selang kateter. Jadi ini nggak langsung masuk ke saluran pipis. Jadi ini ada satu alat lagi namanya selang kateter untuk urin. Itu dipasangkan ke saluran urin pasien. Kemudian nanti ini yang akan dihubungkan ke si selang kateter itu. Oh, jadi yang harus diperhatikan itu bagian bawahnya ini harus terkunci ya saat menggunakannya. Betul. Ya. Dan penggunaannya juga tidak bisa sembarangan ya, Kak, harus dipasang oleh ahli. Harus dipasang oleh ahlinya. Kalau misalkan oleh sembarang orang mungkin bisa aja dia salah pasang atau gimana kan dia nggak tahu gitu kan. Kalau udah ahli kan dia udah tahu prosedurnya seperti apa dan udah tahu penggunaannya seperti apa gitu. Oke, teman-teman, jadi jangan sembarangan pakai ya. Jadi harus didampingi oleh ahli. Iya. Oke, selanjutnya, nah untuk urine bag ini tuh tersedia berapa tipe dan ukurannya, Kak ya? Kalau untuk tipenya ya satu tipe aja, kayak gini, nggak ada tipe lain. Paling untuk ukuran kami punya yang 2000 ml. Jadi urine bag ini bisa menampung urin sebanyak 2000 ml. Jadi kalau misalkan urinnya udah banyak, itu bisa dikeluarkan dengan cara dibuka si ujung ininya, tip valve-nya. Oke, nah jadi urine bag ini tuh bisa digunakan sampai 2 liter dan kalau misalnya udah penuh bisa dibuka bagian bawahnya. Iya, untuk membuang urinnya. Ini tuh masa pakainya itu berapa lama ya, Kak? Kalau untuk masa pakainya gini sama dengan produk lain, kita sekali pakai. Jadi kalau misalkan mungkin di rumah sakit mungkin sekali perawatan aja gitu. Jadi sekali perawatan habis itu dibuang seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja ke produk berikutnya yaitu suction tube. Nah, oke, selanjutnya Kak, produk suction connecting tube. Sesuai dengan namanya, connecting berarti ini merupakan alat atau selang penghubung antara mesin suction dengan suction atau penyedot gitu. Oh, jadi ini tuh sebagai alat penghubung ya, Kak? Iya, bisa digunakan dengan suction catheter ataupun yanker yang kayak gini. Oh, oke. Nah, ini tuh tersedia berapa ukuran dan panjangnya berapa ya, Kak? Kalau untuk ukuran, kami hanya punya satu ukuran dengan panjangnya itu 3000 cm atau 3 meter. Berarti ukurannya ada 3 meter. Nah, terus untuk cara menggunakannya itu seperti apa ya? Nah, cara gunanya gampang, Kak. Jadi, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan di ruangan OK kalau misalnya di ruangan OK untuk sedot cairan, biasanya ini dalam keadaan kondisi steril ya, dalam kemasan itu dibuka, kemudian si suction konektornya ini disambungkan dengan namanya yanker, disambungkan dengan yanker, kemudian yang ujung satunya lagi ini disambungkan dengan mesin suctionnya gitu. Terus kalau misalkan kayak yang di ruang rawat inap ini juga selain dengan yanker yang tadi udah aku sebutkan, dia bisa dihubungkan dengan suction catheter yang buat sedot
dahak. Oh, gitu. iya. Jadi ini juga bisa disambungkan ke suction catheter, terus yang satunya disambungkan lagi dengan mesin suction. Oke, jadi cara penggunaannya itu sebenarnya cukup mudah, cuman harus diperhatikan juga dan harus orang ahli ya yang Betul, memasangnya. diperhatikan penggunaannya dan kebutuhannya juga. Gitu. Oke. Nah, untuk masa pakai dari selang ini tuh berapa lama ya, Kak? Ya, untuk masa pakainya ini sama dengan produk kami yang lain, yaitu hanya 1 kali pakai, Kak. Jadi setelah dipakai tidak bisa digunakan kembali ya, Kak? Betul. Oke, lanjut aja ke produk selanjutnya, yaitu Blood Lancet. Nah, boleh Kak dijelaskan terlebih dahulu? Oke, nah ini Blood Lancet ini merupakan alat yang sebagai penusuk ke kulit atau ke jaringan untuk mengambil sampel darah yang sedikit. Gitu. Oh, jadi Blood Lancet ini tuh alat untuk ngambil sampel darah tapi hanya sedikit gitu ya, Kak? Sedikit. Nah, untuk alat ini tuh ada kadaluarsanya nggak ya? Kalau untuk Blood Lancet ini pastinya ada masa kadaluarsanya, dan masa kadaluarsanya itu 5 tahun setelah tanggal produksi. Oh, jadi masa kadaluarsanya cukup lama ya, Kak? Nah, selanjutnya selain digunakan untuk biasanya kan digunakan untuk alat cek darah nih. Iya betul, untuk alat cek darah kayak asam urat, Iya, gula darah, kolesterol, kayak seperti gitu. itu. Ada nggak sih bisa digunakan untuk yang lain nggak sih? Bisa, biasa digunakan juga untuk bekam yang darah itu biasa kan harus ditusuk dulu kan kalau yang bekam itu. Oh iya. Ya, ini juga bisa digunakan itu. Jadi nanti si ininya Blood Lancetnya ini dipasang dulu di lancing device atau kayak pulpen yang biasa itu, Ya. yang bisa digunakan, dipasang situ baru digunakan ditusuk-tusuk gitu. Oh, jadi selain untuk alat cek darah, Blood Lancet juga bisa digunakan untuk alat bekam ya, teman-teman. Nah, untuk satu box ini tuh tersedia ada berapa pieces ya, Kak? Nah, untuk satu box ini kita namanya ini inner box. Oke, Kak. Nah, jadi untuk satu inner box ini kami memiliki isian itu 100 piece per inner box ini. Jadi satu inner box ini tersedia 100 pieces. Nah, itulah pembahasan mengenai berbagai macam alat kesehatan. Yang tadi sudah dijelaskan itu ada IV catheter, ada masker nebulizer, ada masker oksigen, ada urine bag, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, boleh dijelaskan kesimpulannya, Kak? Oke, baik, saya sedikit jelaskan lagi ya, Kak, terkait Iya. apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kami ini produksinya tadi produk-produknya banyak, yaitu tadi ada IV catheter. IV catheter itu untuk alat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah untuk pemberian terapi cairan, yang mana ada 2 tipe, ada yang pen type yang biasa, kemudian ada juga yang wing port dengan 4 ukuran masing-masing, 24G, 18G, 20G, 22G, dan 24G. Kemudian kami juga ada infuset yang mana nanti akan dihubungkan ke IV catheter untuk pemberian terapi cairannya. Kemudian kami juga ada untuk pemberian terapi oksigen, ada nasal kanul, ada masker oksigen, dan ada juga masker oksigen non-rebreathing. Masing-masing bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya, dan masing-masing memiliki 3 ukuran atau 3 ukuran, dewasa, bayi, dan anak. Kemudian untuk pemberian terapi obat yang diuapkan kami ada nebulizer. Kemudian untuk menampung urin kami ada urine bag. Kemudian untuk menyedot cairan di ruang operasi ataupun di ruang rawat inap seperti cairan dahak atau apapun itu, kami ada namanya selang suction connecting tube. Kemudian yang terakhir itu kami ada Blood Lancet, yaitu untuk mengambil sampel cairan yang dalam jumlah sedikit. Nah, itu tadi produk-produk yang sudah kami jelaskan, dan pastinya semua produk ini semua kami produksi sendiri, Kak. Dan pabriknya itu ada di Jepara dan di Klaten. Barangkali nanti kakak atau teman-teman semua yang mungkin berkunjung ke Jepara ataupun ke Klaten boleh mampir ke pabrik kami. Kemudian ini semuanya produksi di dalam negeri juga, dan untuk pemilihan bahan-bahannya atau materialnya udah dipastikan yang berkualitas. Kemudian produk-produk ini juga, produk kami ini sudah digunakan di beberapa rumah sakit pemerintahan di Indonesia, Kak. Tuh, keren banget teman-teman. Itu produk buatan negeri ya, Kak ya? Betul. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Dini yang sudah berkenan hadir bersama Terima kasih kami. kembali, Kak Afi. Iya, udah jelasin produk secara detail ya, Kak. Menarik banget pokoknya. Nah, teman-teman, kalau misalkan tertarik ingin beli produknya, bisa kunjungi website kami di galerimedica.com atau hubungi kami di nomor yang tertera pada deskripsi video ya.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.